Oke, di sini saya Muhammad Iqbal Safridal. Saya akan mempresentasikan tentang makalah tentang komunikasi data. Yang pertama, kali langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya dilimpahkan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah dan berhubung sistem komunikasi data pada waktunya. Makalah ini tujuan untuk memenuhi tugas kuliah komunikasi data plus jari. Sebenarnya masih banyak terdapat kekurangan dan penyelesaian makalah ini baik dari segi maupun penulisannya. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersangkutan bangun sengaja menuliskan harapan demi penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang, pada mulanya sebuah komputer hanya berguna untuk individual, namun perkembangan teknologi digital telah memungkinkan sebuah komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain secara sederhana dengan menggunakan sebuah kabel dan berkomunikasi. Dua buah komputer atau lebih dapat menghubungkan dan saling bekerja sama. Jika dua buah komputer A dan B saling komputer A dapat mengakses disk drive dari komputer B, komputer A dapat mengirimkan komputer ke komputer B dan lain sebagainya. Komunikasi antara komputer memungkinkan bagi user untuk mengirim dan menerima data dari dan ke komputer lain. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mengkomunikasi data baik pada perusahaan lain sebagai memakai informasi eksternal maupun kepada karyawan sebagai memakai. Ada rumusan masalah. Tujuannya adalah untuk mengenali aplikasi komunikasi data, untuk mengetahui OSI Open System Interconnection, untuk mengetahui kode aman sistem komunikasi data, untuk mengetahui frame data, untuk mengetahui kecepatan transmisi. Oke, langsung. Berdasarkan uraian di atas, dalam melakukan komunikasi data dibutuhkan minimal 4 komponen, yaitu mengirim pesan sebagai sumber, pesan sebagai data informasi yang dikirimkan, penerima pesan sebagai tujuan, dan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Gangguan dalam komunikasi biasanya timbul saat pesan dilakukan pada suatu media. Bisa terjadi karena sinyal kecil, kurang bisa dipahami, ada kesalahan coding, perbedaan kultur, hubungan di media, dan lain sebagainya, sehingga dapat digambarkan seperti blok diagram tersebut. Penerima demikian juga, saat penerima menerima pesan, maka yang dilakukan adalah memberi respon feedback. Sehingga komunikasi terjadi dua arah, yaitu antara pengirim dan penerima saling berkomunikasi. B. Aplikasi komunikasi. Komunikasi pada kenyataan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, akan tapi terjadi juga antar lembaga sebagai komunikasi yang didefinisikan sebagai suatu sistem yang mendukung terjadinya proses tukar-menukar pesan suatu media tertentu yang dilakukan oleh orang, instalasi, atau lembaga. Alat komunikasi yang memfasilitasi penyampaian suatu pesan ini menjadi kebutuhan utama. Tujuan utamanya adalah menerima pesan dan suatu instansi atau lembaga dapat mengerti dan memahami dengan benar isi dari pesan yang disampaikan. Pesan dikatakan data apabila berupa suatu fakta dari suatu kejadian. Data dapat berubah menjadi gambar, karakter, video. Data belum dapat digunakan sebagai informasi, dan data setelah mengalami satu proses tertentu baru disebut sebagai informasi. Sebagai contoh, data yang dibaca dari sebuah sensor suhu adalah faktor pengukuran yang dilakukan berdasarkan kondisi suhu di suatu ruang tertentu. 2. Pesan yang merupakan hasil olahan data disebut informasi, dan sebuah informasi bukan dari struktur yang dapat memberi keterangan lebih umum dan lebih lengkap. Perkembangan bisnis sangat cepat dan hampir tidak mengenal waktu, dan jarak antara penjual dan pembeli itu diberikan secara komunikasi yang cepat dan tepat dan akurat. Komunikasi berdasarkan cara pengiriman pesan dibagi menjadi dua, yaitu sistem satu arah simplex
Proses komunikasi mana pengirim pesan hanya melakukan pengiriman pesan tanpa harus menerima respon dari penerima pesan. Artinya pengirim terus-menerus mengirim pesan tanpa peduli apakah pesan diterima atau tidak dengan tujuan kemanapun. Sebagai contoh penerapan sistem komunikasi ini pada sistem siaran stasiun radio dan televisi stasiun. Sistem dua arah duplex merupakan komunikasi dua arah, yaitu samping mengirimkan pesan juga menerima pesan dan respon dari lawan komunikasi. Secara teknis dilakukan dengan metode full duplex. Half duplex sebagai contoh penerapan sistem ini adalah sistem komunikasi telepon, kemudian SMS, call jarak jauh, web internet, email, transaksi elektronika, juga informasi dan sistem kontrol industri dan sebagainya. Demikian juga perkembangan komunikasi data industri telah banyak dikembangkan oleh CHAN, BUS, SmartBus, Field, BUS, dan sebagainya. Yang semua itu merupakan komunikasi data digital digunakan untuk pengumpulan informasi di industri dan pabrik. Berikut merupakan konsep sistem jaringan komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam sebuah industri. OSI, Open System Interconnection. Untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan global, tidak pilihan lain harus mengikuti tata cara instan dunia. Komunikasi global dituangkan dalam sistem layar lapis. Setiap layar memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Dasar layar komunikasi data yang bisa diaplikasikan masih sesuai dengan kondisi perkembangan sistem jaringan adalah OSI. Dan saat ini terdapat berbagai macam merek dan sistem komputer yang masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri, sehingga dapat keinginan untuk saling mengubah sistem komputer itu. Lanjut, keempat layar ini berfungsi membentuk sambungan antara dua sistem hendak berkomunikasi melalui jaringan dan mengalihkan bus pengalihan informasi melalui sambungan ini memberikan pelayanan yang andal didasarkan pada jaringan pada layar dan lebih tinggi. Dan tiga layar atas dikenal sebagai user atau organisasi layar aplikasi. Application oriented umumnya berkaitan dengan sambungan antar perangkat lunak dan pemberian akses untuk mendapatkan data yang lebih yang ada dalam jaringan. Orientasi layar aplikasi misalkan perhatian, penampilan, dan yang dapat mendukung pelayanan yang diperlukan untuk melakukan distribusi processing. Di kedua layar ini tidak tergantung dari jaringan, berbeda dengan misalnya layar 1, layar 2 sampai ke jaringan network. Protokol pada layar ini jelas layar yang lebih rendah karena fungsi-fungsinya langsung berkaitan dengan pengolahan data yang merupakan perangkat lunak. Perkembangan protokol merupakan kunci kemajuan dari sistem jaringan komputer secara global. Beberapa industri cukup besar di bidang waktu, sehingga banyak bermunculan protokol komunikasi data yang baru seperti CHAN, BUS, Profil, BUS, SmartBus yang diaplikasikan pada industri maupun kendaraan. Penjelasan setiap layar model OSI. Physical layer memberikan cara menyertakan bit data media komunikasi. Data link layer menyalurkan data melalui saluran ke jaringan secara bebas dan kesalahan. Network layer ini meneruskan dan melewati suatu kelompok jaringan. Layer ini menggantikan routing dan switch yang pesan yang tidak tergantung pada jaringan yang dilakukan. Transport layer berurusan dengan pemilihan jenis jaringan yang akan digunakan untuk komunikasi tertentu. Session layer mengatur bagaimana pelaksanaan pertukaran data yang dilakukan. Presentation layer bahwa pesan yang terima oleh semua dapat dimengerti oleh terminal tersebut. Application layer ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi tanpa memakai. Lebih jelasnya ini fungsinya. Application, transfer file, session kejadian berhubungan dengan lain, transport, gangguan hubungan network, jalur paket-paket informasi banyak network, data link atau satuan informasi, sistem transmisi dan pemerintahan saluran informasi. Kode yang juga membentuk data, ini polar, line coding. Jadi non-zero dan 1-0 level tengah, yaitu untuk logika 0 memiliki level 0, untuk logika 1 memiliki non-zero. Polar line coding. Non-zero guna mengumpulkan kedua data, yaitu positif atau negatif. Non-recto 0 NRZ.
Level sinyal mulai bersati dari bit, yaitu untuk logika 0 dinyanyikan